Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam damai sejahtera. Bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita akan mulai dengan doa. Bapa surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang waktu yang telah kami lewati. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami serahkan waktu ini di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, siapakah kita di mata Tuhan? Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius di pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31. Kitab Injil Matius di pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak sekalian, dalam nas ini ada sebuah lagu yang kita mungkin pernah ingat. Lagu ini demikian baitnya. Mu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Bapak sekalian, nah lagu ini mengingatkan kita, siapakah kita di mata Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang sederhana, yang kita bisa jawab juga dengan jawaban-jawaban yang sederhana. Nah, siapakah kita? Siapakah Tuhan? Lalu siapakah kita di mata Tuhan? Saudara, dalam ayat yang kita baca ini, bagaimana Tuhan memandang kita, bagaimana Tuhan melihat kita sebagai ciptaannya hari ini. Saudara, kuasa Tuhan meliputi segala-galanya di bumi ini. Seperti yang pernah dikatakan, bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus, baik di surga maupun di bumi. Jadi Tuhan juga berkuasa atas hidup kita yang ada di bumi ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita? Tuhan memperhatikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di bumi ini. Saudara, dari pernyataan firman Tuhan pada hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia dulu dan hari ini dan sampai selama-lamanya, Dia selalu memperhatikan kita. Di ayat yang ke-30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi saudara, yang pertama ini, kita adalah pribadi yang diperhatikan. Nah, siapakah kita? Kita adalah pribadi yang diperhatikan. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, ini merupakan satu keistimewaan kita menjadi orang-orang yang percaya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, di sini dikatakan, karena dari hal yang kecil pun Tuhan memperhatikan. Nah, rambut kita ini, kita juga sering tidak memperhatikan. Kita sering tidak terlalu peduli. Berapa yang jatuh, berapa yang rontok, kita nggak tahu jumlahnya. Dan
rambut di kepala kita pun jumlahnya kita nggak tahu. Tetapi Tuhan dikatakan Dia tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Dia tahu ada berapa yang putih. Dia tahu ada yang berapa yang hitam. Dia tahu berapa yang jatuh setiap hari. Itu Tuhan tahu. Begitu luar biasa. Saudara, ini satu gambaran yang terkecil pun yang kita nggak pernah perhatikan dalam diri kita. Tuhan perhatikan. Nah, kita aja yang memilikinya. Kita tidak memperhatikan. Tetapi Tuhan Yesus sangat memperhatikan dari hal yang kecil sekalipun. Dan sebab itu, ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun sesuatu terjadi dalam hidup kita, apalagi besar, apa yang sedang kita mau alami, apa yang akan terjadi, atau mungkin apa yang sudah terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan mengetahui, Tuhan Yesus tahu. Nah, sebab itu Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong kita di dalam kita menghadapinya, di dalam kita melewatinya. Apalagi masa-masa hari ini, Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan juga, Dia memperhatikan hidupmu dan saya sekalian. Nah, sebab itu mari kita mau selalu mengiring Dia di dalam hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Dia di dalam hidup kita ini. Kesetiaan kita kepada Dia, iman kita kepada Dia, cinta kita kepada Dia, Tuhan sangat menghargai. Bapak sekalian, yang kedua yang kita lihat ayat yang ke-31. Ini lebih luar biasa lagi. Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga. Lebih berharga dari burung pipit. Kamu lebih berharga. Yang kedua, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, siapakah kita di mata Tuhan? Kita adalah pribadi yang sangat berharga di matanya. Karena kita tadi dikatakan dalam lagu tadi, kita adalah ciptaannya, diciptakan seturut dengan gambarnya, sesuai dengan gambar Allah. Sebab itu kita adalah pribadi yang sangat berharga di matanya. Nah, Bapak sekalian, melalui firman Tuhan ini, Tuhan sangat mengerti apa yang kita alami hari ini. Dia sangat menghargai kita. Dia sangat menghargai, tadi saya katakan, kesetiaan kita, iman kita kepada Dia. Dia sangat menghargai, menghormati orang yang sungguh-sungguh percaya. Di dalam ayat firman Tuhan ini, keseluruhan ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius di pasal 10 ini, bagaimana Tuhan menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia sangat memperhatikan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dia memelihara, Dia menjaga, Dia juga menolong, Bapak sekalian. Nah, sebab itu kesetiaan kita itu sangat penting sekali kepada Dia. Seperti Ayub. Ayub adalah seorang yang luar biasa. Setelah masa kesusahan terjadi dalam hidupnya, ketika dia melewati masa-masa penderitaan, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir masa-masa kesusahannya. Di akhir kesusahannya, Tuhan melihat Ayub seorang yang sungguh-sungguh, yang setia. Sebab itu Tuhan kembali memberkati hidupnya secara luar biasa. Kesetiaan Bapak Ibu, iman Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu sangat memuliakan Tuhan. Mari kita, supaya orang-orang percaya, untuk senantiasa mengiring Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan pernah jemu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Dia selalu menyertai kita. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada harapan di dalam hidup ini.
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu, Tuhan juga yang boleh memberkati hidup mereka. Tuhan juga yang boleh menyertai hidup mereka. Hari ini, apa yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Apa yang mereka alami, Tuhan Yesus juga Engkau yang pasti akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.